Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah struktur dan mekanisme pengaturan kekuasaan pemerintahan yang berbasis pada prinsip-prinsip demokrasi dan parlementarisme. Komponen utama sistem pemerintahan tersebut ialah struktur pemerintahan, karakteristik sistem pemerintahan, kelebihan dan kekurangan, serta dampak sistem pemerintahan. Struktur pemerintahan. Presiden sebagai simbol negara dan kepala negara dengan peran terbatas. Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Kabinet terdiri dari menteri-menteri yang dipilih oleh Perdana Menteri. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai lembaga legislatif berfungsi membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah. Karakteristik sistem pemerintahan. 1. Pembagian kekuasaan. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif terpisah untuk mencegah kesentralisasi kekuasaan. 2. Pengawasan parlemen. DPR memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, interpelasi, dan mosi tidak terpercaya. 3. Kabinet yang bertanggung jawab. Perdana Menteri dan menteri-menteri bertanggung jawab atas kebijakan. Kelebihan sistem pemerintahan. 1. Menghindari kekuasaan absolut. Pembagian kekuasaan mencegah kesentralisasi. 2. Meningkatkan peran parlemen. DPR memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan. 3. Mendorong demokrasi. Mengakomodasi berbagai pendapat dan kepentingan. Kekurangan sistem pemerintahan. 1. Kabinet tidak stabil. Perubahan kabinet sering terjadi. 2. Konflik antar partai. Perbedaan ideologi dan kepentingan menyebabkan konflik. 3. Pengambilan keputusan lambat. Proses pengambilan keputusan terhambat oleh perdebatan. Sistem kepartaian. Pada masa demokrasi parlementer, undang-undang digunakan sebagai landasan hukum negara adalah UUD sementara 1950. Sistem pemerintahan negara menurut UUD sementara adalah sistem parlementer. Kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam permanen. Jika kabinet dipandang tidak mampu menjalankan tugas, maka parlemen segera membubarkannya. Sistem parlementer. Pemilihan 1955. Pemilu 1955 adalah pemilu nasional pertama di Indonesia dilaksanakan pada Kabinet Burhanuddin Harahap dan dianggap paling demokratis karena berjalan jujur, terbuka, dan bebas dari paksaan. Pemilu ini dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama, 29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Nomor 2, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Pemilu ini bertujuan memilih wakil rakyat untuk membentuk parlemen dan menyusun konstitusi. Pelaksanaannya berpedoman pada 6 asasi kesamaan: rahasia, bebas, langsung, jujur, dan adil. Menjamin setiap warga negara yang berhak memilih memiliki suara yang sama tanpa tekanan. Hasil pemilu diumumkan pada 1 Maret 1956 oleh Panitia Pemilihan Indonesia atau PPI di Jakarta. Melibatkan partai politik, perwakilan pemerintah, dan anggota PPI dalam rapat terbuka. Pemilu 1955 menjadi tonggak penting demokrasi di Indonesia. Pemikiran ekonomi nasional. Adanya pemikiran ekonomi nasional di Indonesia bertujuan untuk menghapus pengaruh ekonomi kolonial dan menggeser dominasi perusahaan asing. Nah, proses nasionalisasi perusahaan Belanda terbagi menjadi 3 tahap, yaitu mengambil alih, penyitaan, dan penguasaan. Namun, Belanda juga menyetujui tuntutan nasionalisasi perusahaan dengan syarat Indonesia harus memberikan biaya ganti rugi atas perusahaan tersebut kepada Belanda. Namun selain itu pula, beberapa ekonom Indonesia menganggap nasionalisasi perusahaan Belanda dapat membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal tersebut dikarenakan perusahaan-perusahaan Belanda menempati posisi yang strategis
dalam perputaran roda ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi liberal adalah sistem yang memberikan kebebasan penuh kepada individu atau swasta untuk mengatur kegiatan ekonomi. Semuanya diatur oleh mekanisme pasar tanpa banyak campur tangan pemerintah. Cirinya ada persaingan bebas, kebebasan konsumsi, peran pemerintah terbatas, dan modal sangat penting. Kelebihannya mendorong inovasi dan efisiensi, tapi kelemahannya juga bisa memicu kesenjangan sosial. Contohnya, penerapannya ada di Amerika Serikat.